Baik, pertemuan kita kemarin sudah sampai di mustahik zakat. Oke, ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fuqara, mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali. 2 yang miskin, punya penghasilan akan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, pengumpul atau panitia. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian budak, gorim, orang yang punya hutang. Orang yang berjuang secara fisik di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, para musafir yang kehabisan bekal. Oke, masuk yang pertama yaitu kita di zakat ternak atau an'am. Yang pertama itu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, nisab unta itu seperti ini. Jika kalian punya unta baru 1 atau 2, itu belum wajib zakat. Dikatakan wajib zakat itu ketika kalian sudah mempunyai minimal 5 sampai 9 itu 1 ekor sya'ah. Sya'ah itu apa? Zakatnya yaitu kambing betina. Dan sebagainya sampai hitungan ke bawah. Dan harus mencapai 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Jadi kalau misal kita punya 5, belum 1 tahun, terus kita jual, kan sudah berkurang lagi dari 5 menjadi 4. Maka kita tidak wajib zakat. Kemudian sapi atau kerbau 30 sampai 39 itu 1 ekor tabi. Tabi itu adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Itu untuk yang jumlahnya 30 sampai 39. Jadi kalian tuh punya sapi atau kerbau di peternakan kalian dan sudah sampai 1 tahun dan ternyata jumlahnya masih istiqomah di 30 sampai 39, maka kalian wajib menzakati 1 ekor tabi. Ekor tabi itu sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Begitu seterusnya. Kemudian kuda itu juga wajib dizakati manakala kuda itu sudah lebih dari 30. Oke, dan nisab kambing gimana Bu? Sebentar anak-anak ya. Sebentar. Presentasi bagi layarnya dengan aktif ini. Ini belum masuk Bu. Tunggu masuk dulu. Ini berbagi layarnya. Sebentar ya anak-anak, ini ada tamu Pak Nam. Sebentar. Arif. Barbar.
Oke, mohon maaf ya anak-anak. Sebentar. Bal, Iqbal. Dengar suara Pak Anam enggak, Bal? Iqbal? Dengar, Pak. Ya wes. Oke, lanjut ya. Oke, ini ya yang akan kita simulasikan hari ini. Lebih jelasnya sudah Pak Anam kirim di LMS seperti ini. Ini yang dari Yusuf Kordawi. Untuk zakat fitrah, sesuai yang kemarin Pak Anam terangkan, itu harus punya kelebihan makanan untuk keluarga di hari raya Idul Fitri. Kemudian barang simpanan emas, perak, uang, itu ada kursnya masing-masing, dikurskannya kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram, kalau uang, pokoknya uang itu kamu simpan dalam waktu 1 tahun, dan itu senilai 85 gram. Ini untuk taksiran rupiahnya, ya, saya tekankan di sini, ini taksiran rupiahnya masih menggunakan harga emas yang 450.000 per gram. Jadi sekarang harga emas sudah 1 jutaan per gram untuk yang emas murni. Nah, barang dagangan juga dikurskan, dinisabkannya sama dengan emas 85 gram. Hasil tambang juga sama dengan emas. Terus hasil pertanian 653 kg minimal. Kalau hasilnya tidak mencapai segitu, mohon mic-nya dimatikan dulu itu yang lain. Kalau tidak mencapai 653, itu belum wajib zakat. Kalau rikas, temuan atau hadiah, itu tak harus senisab tanpa batas tertentu dan diberikannya saat diperoleh. Gaji atau upah harus senilai dengan 967 liter beras. Di atas, di sama seperti hasil pertanian kalau gaji atau upah. Hasil investasi minimal harus mencapai 85 gram keuntungannya ya. Saham atau usaha dagang juga senilai 85 gram. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang tanya. Yang bisa sebutkan nama kelasnya. Nanti di bab ini saya kasih nilai 100 di bab zakat. Oke ya. Pak Anam punya 10 pertanyaan. Oke, ini saya berikan pertanyaannya. Oke, untuk nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dan nomor absen dan kelasnya. Oke, konformal PPK itu menghasilkan PPK. Ya, ayo sebutkan nama. Saya, Pak. Siapa? Pak, Rifa, Pak. Rifa. Nomor 1. Nomor 1 itu 10 kg beras. Oke, Rifa. Kelasmu A ya, Pak ya? Iya.
Kenapa 10 gram? 10 kilogram. Karena untuk zakat fitrah itu per orang, satu orang itu 2,5 kilogram beras. Oke. Apa makanan yang mengenyangkan? Oke. Udah, kamu tuntas di bab ini ya, Pak. Oke, selanjutnya Iqbal, nomor 2. Siapa? Sebutkan nama dan nomor absen dan kelasnya ya. Mbar, namamu loh, Mbar. Dan jawab enggak. Saya Akbar, Pak, bukan Iqbal, Pak. Jadi Iqbal aja, Pak. Oh, bukan. Hah? Oke, Iqbal aja, Anda. Pak, yang Nomor 2. Oke, yang lain silakan dihitung nomor 2. Saya, Pak. Siapa namamu? Asmi dari kelas 9F. Asni. Iya. Coba berapa? 375 kilogram. Kamu dapat dari? Kan hasilnya dari 5% karena dari tenaga diesel. Pakai biaya pengairan. Oke. Oke, baik. Jadi itu 5% ya? Iya. Oke. Asni kelas 9F. Oke, terima kasih Asni. Yang nomor 3, silakan. Saya, Pak. Siapa namamu? Naila 9H, absen 23. Naila 9H, absen 23. Berapa? 1000 kilo. Kenapa 1000 kilo? Karena dia hasil pertaniannya non irigasi, jadinya 10%. Jadinya 10%. Oke, Naila, terima kasih. Oke, nomor 4. Yang laki-laki mana? Saya, ini? Pak. Oh, Saya siapa ini? Akmal kelas 9F. Akmal. Oke, Mal. Berapa, Mal? 3,75 gram. 3,75 gram. Oke, dari mana kamu dapatnya? Dari emas itu 2,5% dikali 150 gram. Kali 150 gram. Oke. Terima kasih, Akmal. Nomor 5. Nomor 5. Saya, Pak. Siapa namamu? Luneta Lindi Subroto 9F, absen 16. Ya. Berapa, Lun? Belum wajib zakat karena minimalnya 595 gram. Oke. Baik. Pintar. Kamu teliti ya. Oke, jadi untuk yang nomor 5, teman-teman, itu belum wajib zakat karena berapa tadi nisabnya? 595 gram. Jadi kalau belum mencapai nisabnya, maka si Rizky Febrian belum wajib zakat. Terima kasih Luneta. Oke, sudah siap untuk nomor 6 ya. Oke, untuk nomor 6, silakan. Nomor 6.
Soleh Solihun, seorang trader saham. Dalam setahun dia mendapatkan keuntungan 1 miliar. Kapan Lihun harus berzakat dan berapakah zakat yang harus Lihun bayarkan? Ada yang tahu? Nomor 6. Berapa? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita lanjut ke nomor 7. Kita skip dulu. Bal. Nomor 7, KKI. Bal. Iqbal. Ya, Bal. Biarso. Ini siapa yang jawab? Iqbal. Iqbal Biarso, absen 17, 9B. Ayo, Bal. Belum wajib ya Pak, karena belum 1 tahun. Tapi dari segi beratnya, sudah mencapai nisab belum? Sudah. Oke, terima kasih, Iqbal. Absen berapa tadi, Bal? 17. Oke. Nomor 8. Bambang, Pak Bambang. Iya, berapa, Bang? 10 juta. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 8. Oke, dapat dari mana kamu? 50 juta dikali 20%. Dikali 20%. meskipun dia tidak mencapai 1 tahun. Itu kan belum 1 tahun ya. Baru menemukan terus dikasihkan ke pemerintah. Itu benar. Tapi tulisannya saat diperoleh Pak itu di tabelnya. Ya kamu jawabnya begini. Kalau barang temuan itu tidak harus mencapai nisab dan tidak harus mencapai haul 1 tahun. Jadi gitu ya, Bang ya. Ya Pak. Bang, kamu absen berapa ya? Absen 9F, absen 8. 9B, 9F, 9H, 9A. Oke, 9C, 9D, 9E, 9G mana ini? Nomor 9. Ayo. Oke, nomor 9 gimana, teman-teman? Bisa nggak? Oke, kalau nggak ada yang bisa, kita skip dulu. Nomor 10 coba. Berapakah zakat yang harus dibayarkan Nina? Ayo. Ayah, Pak, ayah. Ayah. Kelas berapa ya? 9A ya? 9A. Oke ya. Nomor berapa ya? 10. Nomor 10. Berapa? 5 juta enggak sih, Pak? Kamu dapat dari mana? 20% dikali 250 juta. Hah? 20%? Dikali 250 juta. Dapatnya berapa? 5 juta. 20% dikali 250 juta. Mosok? Mbak, bentar. Mosok toh ya? Bentar, Pak. Bentar, memastikan. Tunggu dulu. $50 juta, Pak. Berapa? 50 juta. 50? Nah, Yakin? Ini masuknya apa ya? iya, benar. Masuknya apa tadi? Jadi ya,
hadiah. Hadiah. 20% ya. Oke, yakin? Segitu? Iya. Iya. Oke, benar. Tapi ada perbedaan pendapat di nomor 10 ya. Jadi di nomor 10 itu untuk yang namanya hadiah atau hibah itu dilihat-lihat dulu hadiahnya itu apakah termasuk halal atau haram. Kalau haram berarti seharta-hartanya itu ya nggak bisa disakati. Misal kita main judi, nah terus kita yang menang, nah itu meskipun disakati tetap nggak bisa ya, karena itu kan hartanya sudah didapatkan dengan cara yang tidak baik. Oke. Jadi nomor 10 itu dikalikan 20%, jadi 10%-nya 25 juta kan, nah 20%-nya itu 50 juta. Oke. Nomor 6 dan 8, nomor 6 dan 9, maaf. Ada yang bisa? Pak, nomor 6, Pak. Coba, Pak. Rifa. Gimana, Pak? Bisa connect nggak? Pak, bentar Pak, lagi tremor Pak. Apa nih sing tremor? Tanganku dari tadi tremor ya. Oke, kamu bisa jawab atau kamu bingung nomor 6? Itu kan harusnya udah bisa zakat, udah bisa zakat tapi belum tak hitung. Apakah zakat? Zakatnya berarti itu profesi ya Pak maksudnya? Itu kan ada toh ini loh di nomor 9. Nomor 9 di tabel. Suraketok. Nomor 9 kelihatan toh? Nih, saya besarkan. Kelihatan, Pak? Kelihatan Pak. Lah itu senilai 85 gram emas, lah itu sekarang emas berapa ya Pak? Kan nggak tahu. Emas kan 1 juta per gram sekarang. Tinggal dikalikan toh, 85 kali 1 juta kan 85 juta. Berarti nomor 6 itu untuk secara nisab itu sudah mencapai. Tapi kan pertanyaan 8.000 zakat. 2,5%-nya 1 miliar berapa, Pak? 25 juta. Coba kuy. Pak, dengan ahli matematika Pak Akmal. Oh, Akmal loh tadi toh. Tapi begini, itu kan didahului dengan pertanyaan, kapan lihun harus berzakat? Jadi kan begini, ini ilmu baru buat kalian juga, anak-anak muda nanti mungkin SMA atau kuliah udah main saham. Kapan lihun harus berzakat? Jadi kalau sudah mencapai keuntungan, saham itu kan naik turun. Nah, selama dibiarkan di situ, bisa jadi 1 miliar itu bisa turun menjadi 500 juta, menjadi 200 juta. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kapan lihun harus berzakat? Ya, zakatnya ketika dia mendapat keuntungan, kemudian dijual, nah dari keuntungan itu baru dizakati. Begitu, kalau belum dijual, berarti dia belum harus berzakat. Itu. Perhitungannya adalah 2,5% tadi. Oke, begitu ya. Nomor 9. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Yang sudah jawab, mungkin mau menjawab lagi. Asni, Naila, Akmal, Luneta, Iqbal, Bambang, Naya,
Akmal, coba Mal. Nomor 9 Mal. Dapatmu gimana Mal? Halo Akmal? Pak, saya mau tanya. Siapa ini? Luneta? Iya, Gimana Lun? itu kan penghasilannya ada range-nya dari 400 juta sampai 6 miliar. Berarti zakatnya juga pakai range. Itu ya. Atau gimana, Pak? Kalau menurutmu? Nggak tahu, tapi kayaknya pakai. Jadi dari range paling rendah berapa toh? 400 juta kan? Sedangkan kalau dikurskan ke emas tadi nisabnya adalah 85 gram. Atau ketika dikurskan uang itu 85 juta. Berarti dari pendapatan paling rendahnya itu dia sudah wajib zakat. Kalau ada pertanyaan, apakah Ria wajib zakat? Wajib. Gitu ya, Lun ya? Berita? Iya, Pak. Nah, kapan harus berzakat? Nah, kalau ada yang rentang kayak begini, tergantung dia itu pas cash out-nya, narik uangnya itu pada penghasilan per bulannya kan beda-beda tuh. Nah, tergantung pas waktu dia narik itu, dia dapatnya berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar. Nah, dari itu ketika dia dapat itu, maka langsung dizakati. Seperti itu. Kapan harus berzakat? Ketika dia mengambil keuntungannya itu, mengambil dana dari YouTube-nya itu. Nah, jadi pertanyaannya itu tidak jawabannya angka, tapi tadi jawabannya kan iya dan terus kapan. Nah, begitu. Itu ya Luneta dan teman-teman. Iya, Pak. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, itu berarti masuknya zakat yang investasi atau semacamnya, bukannya itu zakat pekerjaan, penghasilan. Kalau penghasilan di PPT-nya, masuknya penghasilan. oh di PPT-nya saya bacanya ini tadi 967,5 liter. 967, Yang nomor 7 itu. nomor 7 ini ya. Tuh. Kok nomor 7 tau Mal? Bukan, di ini loh. Apa? Di tabelnya Tabel, tuh loh Pak, tabel. di tabel yang daftar itu tadi nomor 7. Saya pikir itu penghasilan masuknya. Terus? Berarti tadi Pak Anam menyentuhkannya pakai emas. Pakainya emas. Pakainya emas Mal itu Mal. Oh, berarti enggak pakai yang 967,5 liter itu? Enggak. Oh. Bener kamu Mal. Bener kamu, bener. Nomor 9 itu masuknya ke 7, gaji atau upah ya. Sudah mencapai nisab tapi Mal tetap. Maaf, saya salah. Jadi ketika YouTuber itu sudah di atas ini ya 11.600.000 ya, itu dengan perhitungan itu kan di sebelah kanannya itu taksiran rupiah itu kan ini harga beras. Nah, di daerah tersebut maksudnya kenapa ada 3 ini? Tergantung di daerah tersebut itu rata-rata rakyatnya itu memakai beras yang mana? Yang harga 9.000 kah? Yang 10.000 kah? Yang 12.000 kah? Nah, kalau di daerah perkotaan misal katakanlah beras 9.000 per liter itu dikatakan terlalu murah, maka harus pakai yang 12.000. Kita pakai yang harga normal di daerah tersebut. Begitu. Jadi ketika seorang YouTuber
sudah mencapai 11.600.000, penghasilannya sebanyak itu, maka sudah wajib zakat. Atau ketika di daerah YouTuber tersebut harga beras di warga-warganya itu biasanya beli per liter 9.000, maka ketika sudah mencapai 8.700.000 itu sudah wajib zakat. Oke, terima kasih Akmal koreksinya. Begitu ya untuk YouTuber maupun selebgram, TikTokers, kalau dapat uang dari situ, perhitungan zakatnya dikurskan ke zakat gaji atau penghasilan. Ada pertanyaan lagi? Ini zakatnya kita diberikannya kepada 8 asah ini, 8 orang. Oke, terima kasih kepada 1, 2, 3, 4, 8 orang yang sudah memberikan tanggapan. Semoga yang lain ini diem ini paham ya, semoga paham. Dan nanti kalau enggak paham, nanti disimak lagi videonya. Nanti saya simpan videonya di story chatnya. Dan meeting ini saya buka sampai nanti sore. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Kalau cukup kita selesai untuk materi ini. Nanti saya akan memberikan soal-soal lagi untuk yang lain yang belum menjawab. Kalau 8 orang ini yang tadi menjawab, kalau mau mengerjakan lagi juga enggak apa-apa. Nilainya nambah nggak, Pak? Apa? Kalau nggarap lagi nilainya nambah. Boleh. 100-nya nambah piro? Berarti. Oke, Pak. Makasih. Oke ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif. Saya harap ya pertemuan nanti ganti-ganti orang. Mungkin untuk Vicon hanya 3 minggu ini dulu sementara. Untuk minggu depan mungkin saya tidak Vicon terlebih dahulu. Karena saya baru tahu ternyata kalian sudah tidak mendapatkan kuota lagi ya dari kementerian. Saya kira masih dapat. Makanya saya pakai Teams. Karena kan biasanya kuota bantuan itu kan include di dalamnya itu Teams. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Anam akhiri. Oke. Gimana? Cukup ya? Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Dan Alhamdulillah. Semoga kalian nanti penghasilannya banyak. Amin. Berkah. Jangan lupa zakat ya. Amin. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan boleh meninggalkan room.